Menteri Dalam Negerinya polisi, sekjennya polisi, irjennya polisi, wakil menteri juga keluarga polisi, STPDN atau program studi ilmu pemerintahan di Indonesia bubarkan saja. Kaba Intelkam, Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri. Kalau kayak gini, semua disetujui, badan intelijen yang lainnya bubar aja. Di pasal 14 poin H, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. KPK nggak perlu ini. TNI, polisi militer nggak perlu. Kalau ini disahkan? Kalau ini disahkan, bukan keamanan dalam arti luas. Dengan alasan kepentingan nasional, Anda saya tangkap. Bubarkan aja nih pasukan khusus TNI. Brimob semua. Apa yang nggak marah ini semua? Di DPD, DPR, MPR, loh kok ini banyak? Itu tidak diatur dengan alasan, loh kami kan sipil. Lo itu sipil, tapi sipil bersenjata. Bersenjata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Indi Channel. Siang tadi ya, pemerintah dan DPR sudah mengesahkan RUU revisi Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI yang banyak mendapat penolakan yang saya kira, mohon maaf ya, lumayan masif ya. Apalagi ada peristiwa dramatis ketika pembahasan di hotel sangat mewah dengan harga sangat mahal itu oleh DPR dan perwakilan pemerintah membahas revisi itu berlangsung tertutup ya dari koalisi masyarakat sipil ya. Jadi kan menimbulkan dugaan-dugaan yang enggak gitu ya. Kenapa mesti tertutup? Kenapa mesti di hotel mewah? Kan kita punya gedung DPR dan sebagainya seterusnya. Ya itu, aduh, emang sungguh betul-betul enggak elok ya. Nah, penolakan bermuara terutama pada peluasan tugas-tugas posisi-posisi strategis di kementerian dan lembaga, posisi-posisi sipil yang bisa dimasuki dijabat oleh tentara aktif ya, dan itu mendapat kecaman yang keras. Tapi kemudian teman-teman sekalian, saya menonton video sahabat saya Selamat Ginting dengan Abraham Samad ya. Nah, sahabat saya Selamat Ginting ini seorang pengamat militer dan juga ahli komunikasi politik dari Universitas Nasional. Dulu betul-betul sahabat saya karena sama-sama di media Indonesia ya. Saya di ekonomi, dia di politik, khususnya di militer, di TNI khususnya lagi waktu itu. Itu bicara cukup gamblang loh, bagaimana mengerikannya pasal-pasal revisi pada Undang-Undang Polri. Yang hari-hari ini saja kita sudah melihat Polri itu sudah overdosis menurut saya ya, sudah mengarah pada menjadi sebuah lembaga super body ya, yang nyaris tidak bisa dikontrol, dan ini buah dari rezim Jokowi yang memang memanjakan polisi ya. Kalau mau disebut dosa mohon maaf ya, kesalahan ada pada Presiden Gus Dur waktu mensapih memisahkan polisi dengan TNI. Sebetulnya mungkin maksudnya bagus karena secara kodrat TNI berbeda dengan polisi. Kalau mengutip pendapat istilah Selamat Ginting, Polri adalah sipil, memang sipil yang bersenjata, tapi bukan kombatan. Bahkan dia mengutip sebuah konvensi Jenewa bahwa polisi tidak boleh dibunuh karena mereka bukan kombatan gitu loh. Cuman pada masa Joko Widodo, polisi betul-betul menjadi anak emas yang antara lain ditandai dengan anggaran yang terus meningkat melonjak sangat luar biasa. Bahkan dia dengan anggaran Kemenhan itu beda sedikit. Tapi Kemenhan itu meliputi anggaran Kemenhan, anggaran TNI 3 matra. Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat. Kalau dipisah dengan anggaran 3 ini, Laut, Udara, Darat, polisi masih yang sendiri itu masih lebih besar. Ya.
Anda masih ingat ketika Jenderal Gatot Nurmantio waktu masih menjadi Panglima TNI meributkan soal impor 5.000 pucuk senjata yang konon katanya untuk BRIMOB, yang tidak jelas peruntukannya dan tidak boleh melanggar peraturan. Dan konon juga karena itu udah Gatot Nurmantio dipensiunkan lebih dini, ya. Kemudian ketika Sekjen Kemhan waktu itu Letnan Jenderal Soeharto, ya, mantan Komandan Korps Marinir pada tahun 98 juga meributkan soal senjata-senjata BRIMOB, polisi yang disebut ini lebih modern, lebih keren daripada senjata TNI sendiri. Dan yang luar biasa, semua importasi itu dilakukan dengan harga markup yang gila-gilaan. Nah, teman-teman, supaya lebih jelas, ini saya kutipkan, saya sudah izin dengan Abraham Samad untuk mereupload potongan wawancara Abraham Samad dengan sahabat saya Slamet Ginting, ya, di Abraham Samad Speak Up. Nah, silakan, ini videonya. Situ. Oke. Nah, kemudian di Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negerinya polisi, Sekjennya polisi, Irjennya polisi, Wakil Menteri juga keluarga polisi. Nah, jadi kalau seperti itu sama STPDN atau program studi ilmu pemerintahan di Indonesia bubarkan saja. Jadi biar saja semua dari lulusan akademi kepolisian. Ya kan seperti itu. Iya. Nah, ini menurut saya harusnya tetap dijaga. Polisi itu apa sih? Polisi katanya bukan militer. Oke, polisi sipil. Tapi polisi sipil bersenjata. Ya kan? Sipil yang dipersenjatai untuk dapat melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Jadi melumpuhkan, ya, bukan untuk membunuh. Bukan. Jadi senjatanya seperti itu. Dalam Konvensi Jenewa juga polisi itu tidak boleh dibunuh. Karena dia bukan kombatan seperti militer. Polri dan TNI ini memang kalau kita lihat pasal-pasalnya, kalau tidak dikritisi, ada pasal-pasal tertentu yang bisa membungkam, ya, bisa mengganggu kebebasan sipil. Oh, bisa. Banyak. Nah, misalnya ya, ini juga fungsi dari Kaba Intelkam, Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri. Menurut saya ini nggak lengkap. Harus kalau di Undang-Undang Dasar dan juga fungsi polisi itu Kamtibmas. Jadi Kaba Intel Kamtibmas. Nah, karena kalau tidak, dia berbenturan dengan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, Badan Intelijen atau Intelijen Kejaksaan, Intelijen Imigrasi. Jadi kalau kayak gini, semua disetujui, Badan Intelijen yang lainnya bubar aja. Kan repot nih, keberadaan polisi bubar semua. Dan kenapa perlu supaya tidak melebar kemana-mana juga seperti tadi. Nah, soal bagaimana melakukan di pasal 14 poin H, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. KPK nggak perlu ini. TNI, polisi militer nggak perlu. Kalau ini disahkan. Kalau ini disahkan. Kemudian penyidik pegawai negeri nggak perlu. Sehingga polisi berpotensi menjadi lembaga super body. Dan ini juga tadi. Ini bisa kemudian membuat dalam konteks ini ya, kalau tidak dikritisi, itu dengan alasan kepentingan nasional. Ini ada nih. Ada yang namanya, di sini saya catat ya, Baintel Kampolri tugasnya ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, sektor kehidupan masyarakat lainnya termasuk pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Luas sekali. Luas sekali. Kita ini diskusi pun bisa ditangkap. Iya. Karena itu disarankan memang ini nggak bisa karena tugas dan fungsi mereka sebagaimana pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Polri tahun 2002 harus dibatasi, bukan keamanan dalam arti luas.
Nanti orang mau demo, orang mau diskusi, semua. Dengan alasan kepentingan nasional, Anda saya tangkap. Itu kalau undang-undang Polri Iya. disahkan. Dengan alasan kepentingan nasional, Anda dianggap melanggar ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Bubar podcastnya Abraham Samad ini, Bung. Bahaya ya. Bahaya. Jadi ancaman terhadap kebebasan sipil. Iya, dan demokrasi di Indonesia. Demokrasi. Iya, iya. Bung Slamet, Iya. bisa nggak Bung Slamet sampaikan ke kita ada beberapa poin-poin yang krusial, Iya. poin-poin yang mengancam yang ada di dalam rancangan undang-undang Iya. Polri itu. Iya, ini misalnya pasal revisi yang saya baca nih. Pasal 6, Polri dalam melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5 meliputi teritorialnya ada A, B, C, D, E, F. Nah, di sini di poin D langsung saja. Teritori polisi, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional. Anda bisa membayangkan nggak, Bung, waktu kasus penyanderaan perampokan di Sinar Kudus yang sampai Somalia? Iya, iya. Kalau ini disahkan kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional, nantinya yang nangani adalah BRIMOB. BRIMOB, bukan TNI. Nah, pada waktu penanganan kapal Sinar Kudus itu, kan yang turun adalah Kopassus, Intai Tempur Kostrad, Marinir, Pasukan Katak, Kopasgat. Jadi pasukan khusus TNI semua. Ya. Nanti dengan ini disahkan, nggak bisa tuh BRIMOB yang masuk. Bayangkan. Terus yang berikutnya, pesawat udara terregistrasi dan berbendera Indonesia. Oke. Bung Abraham Samad ingat pembajakan pesawat Woyla tahun 1981? Ingat. Ah, bagaimana Di Muang Thai, Kopassus ya? di Thailand ya. Iya. Nah, ini nanti yang nangani BRIMOB lagi. Jadi, pasukan khusus kita seperti Kopassus yang dulu membebaskan sandera di pesawat Garuda Woyla nggak perlu lagi. Bubarkan aja nih pasukan khusus TNI. Oke. BRIMOB semua. Apa yang nggak marah ini semua? Oke, kalau menyangkut kebebasan, kalau menurut ancaman terhadap kebebasan sipil dengan adanya rancangan undang-undang Polri, apa yang menjadi catatan Bung Slamet nih? Ya, ini ada catatan saya nih, misalnya ini pasal 14, Polri melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ruang cyber. Oke. Dengan tugas ini, polisi berhak mengawasi semua ruang cyber. Semua ruang cyber. Pada ruang cyber ini sangat luas dan dijalankan oleh banyak instansi seperti Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, TNI, dan lain-lain, dan juga Badan Siber Sandi Negara, yang seharusnya Polri hanya terkait dengan cybercrime aja seperti saya bilang. Tapi nanti semua ruang cyber dimasuki. Semua dia bisa masuk. Kemudian juga Ada nggak di situ salah satu pengaturan tentang jabatan-jabatan sipil yang diduduki Polri? Apakah dia menjustifikasi misalnya sekarang yang terjadi bahwa hampir di jabatan-jabatan sipil itu diduduki oleh Polri, misalnya tadi saya katakan di kementerian hampir semua kementerian ada polisi aktif. Bahkan PJ kemarin itu juga polisi aktif. Harusnya kan aturan dia mengundurkan diri ya. Persis. Tapi apa yang terjadi di lapangan kan enggak, Bung Slamet ya. Seperti kita ingat dulu PJ apa tuh? Gubernur Jawa Barat misalnya Iwan Bule, siapa sih namanya sampai lupa nama aslinya. Itu kan setelah itu kembali lagi ke Lemhanas. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang TNI itu pasal 47 jelas bahwa militer aktif di jabatan sipil harus pensiun atau mengundurkan diri. Itu di RUU TNI ya? Ya, di ayat 2-nya, tadi pasal 47 ayat 1 itu, di pasal 2-nya menyebutkan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Nah, sekarang ditambah dengan 5 atau 6 lembaga. Nah, itu fair. Jadi publik melihat. Di dalam undang-undang kepolisian tidak mencantumkan itu.
kementerian lembaga yang boleh dimasuki. Makanya sekarang, loh kan nggak ada daftar itu, bebas dong. Makanya. Oh, dia tidak mengatur ya? Nggak ada. Nantinya. Dan dia tidak melarang ya? Tidak melarang. Jadinya sekarang kan, kalau nggak salah Sekjen DPD masuk polisi. Nah, terus di DPR juga jadi banyak. Di DPD, DPR, MPR, loh kok ini banyak? Ini luput nih, berapa banyak gitu loh. Itu tidak diatur dengan alasan, loh kami kan sipil. Tapi lupa, lo itu sipil, tapi sipil bersenjata. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi mendengar paparan Slamet Ginting, kita menjadi ngeri ya. Polisi sekarang saja sudah sangat mengerikan. Hampir tidak ada dosa, kesalahan yang dilakukan polisi hari-hari ini. Semuanya, nembak orang, meras orang, merekayasa barang bukti, apa segala macam. Cuman mungkin yang belum ada, mungkin mohon maaf ya kalau saya ingin ngomong yang vulgar barangkali, cuman belum ada polisi nembak kepala Kapolri aja barangkali ya. Semuanya ya, aduh bicara soal sabung ayam di Lampung dan sebagainya, macam-macam. Aduh ngeri sekali, ada ASN yang nggak sengaja nyuri handphone, nggak sengaja ya, karena dia sedang nyolok, sama-sama nyolok, dan kemudian buru-buru dia ambil, ternyata yang diambil handphone orang lain. Dan dengan orang lain yang punya itu juga sudah ketemu, sudah minta maaf, sudah dibayar 2 juta, lalu oleh polisi diperas supaya tidak masuk ke pengadilan, karena hukum diperas 90 juta. Itu gila memang. Jadi semua polisi lakukan kejahatan. Nah, dengan kondisi begini teman-teman, apa yang dikhawatirkan Slamet Ginting dalam paparan tadi, sungguh-sungguh akan betul-betul mengerikan kalau RUU Polri ini disahkan ya, revisinya ya. Jadi please, mohon maaf banget. Semua saya kira bukan cuma koalisi masyarakat sipil, tapi seluruh elemen masyarakat harus betul-betul menolak revisi Undang-Undang Polri yang sungguh-sungguh sangat bahaya. Teman-teman sekalian, saya nggak bosan-bosan mengajak kita semua mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, dan kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.